Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah semua sehat, semua baik ya. Tentu jawaban itu membuat saya semakin yakin bahwa kita harus selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita ini ternyata bukan sehat ya, teman-teman. Tapi memang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di keseharian kita. Dengan itu kita semua bisa menikmati hidup ini. Ya, banyak tenaga medis juga sakit ya. Lihat positif COVID juga. Artinya yang menyembuhkan, yang menjauhkan kita dari COVID ini bukan, dan sakit yang lainnya bukan tenaga kesehatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Itu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat itu, atas semua penjagaannya, semua pemeliharaannya kepada kita semua, sehingga kita semua pada siang hari ini bisa melanjutkan perkuliahan mata kuliah psikologi agama pekan ke-7. Alhamdulillah berarti sudah setengah semester ya. Kita sudah pekan ke-7. Itu ya Michelle, udah pekan ke-7 ya kita ya. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut setianya sampai akhir zaman. Teman-teman semua, pada siang ini marilah kita mulai silaturahmi ilmu kita dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan semua, di sini ada Pak Himah, ada Denata, ada Faroqi ya, Asa, Michelle yang sudah kelihatan, Rizky, Kamila Tusada, Vika, biasanya Kamila on cam, Ahmad Faza, Muhammad Rizky, Pangestu. Anda sempat lihat-lihat RPS? Asa? Sama Asa? Kamu kayak lagi di bandara ya, Asa? Background. Iya Pak, lagi di sini Pak. Di bandara? Enggak Pak, di masjid kampus Pak. Oh, saya kira lagi di bandara mau terbang. Iya Pak. Oke, baiklah. Sudah lihat RPS? Apa tema kita pada pekan ini? Enggak buka, enggak sempat. Pikiran yang sehat, bukan Pak. Pak Michelle? Siapa yang jawab? Konversi bukan Pak? Pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat. Oke. Tema kita pekan ini adalah tentang healthy minded and sick soul. Ya. Kalau judulnya itu The Religion of Healthy Minded and Sick Soul. Jadi bagaimana orang yang beragama, ini kan mohon tidak lupa bahwa objek kajian kita adalah penelitian beragama, pengalaman beragama. Bapak maaf, sebelumnya di RPS yang healthy minded sama sick soul itu setelah UTS Pak? Di RPS. Gimana Pak ya? Yang healthy minded sama sick soul itu di RPS Bapak itu setelah UTS? Ya kan UTS-nya belum, Bozia. Jadi sekarang aja. Nggak ada UTS lah, nggak usah UTS ya. Kalau yang konversi? Sudah UTS tiap minggu toh. Sudah ujian tiap minggu. Oke. Jadi tema kita pada pekan ini adalah tentang orang yang beragama, the religion of healthy minded, orang yang beragama secara healthy minded. Apa healthy minded? Halo? Apa kira-kira healthy minded atau healthy mindedness?
Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Pikiran sehat ya. Healthy minded, orang yang beragama secara sehat gitu. Healthy minded and sick soul. Orang juga yang beragama dengan jiwa yang sakit. Nah, teori siapa itu, teman-teman? Sudah baca? Kalau nggak dikasih tugas mingguan nggak baca ya sebelum kuliah. Kelihatan? Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Oke, ini dia. Tidak full screen ya. Full screen tidak? Full screen, alhamdulillah sudah, Pak. Kok di saya nggak full screen? Belum, Pak. Belum. Jadi saya yang menayangkan bingung. Belum, Pak. Ya, sabar. Belum. Belum ya. Oke. Saya tombol full screen-nya kok malah jadi hilang. Freeway. Bukan yang itu, Pak. Di sini nggak ada, hilang. Itu, Pak, di kirinya 60%, Pak. Iya, ini ya. Nggak bisa, Pak. Tapi sudah cukup jelas sih, Pak, jadi nggak masalah. Pak, Bapak. Ya. Tapi kurang enak ya. Karena ada rahasia yang saya sembunyikan, mau saya tanyakan, sudah kelihatan kalau full screen. Kalau F5 bisa nggak, Pak? Sebentar. Hilang lagi. Tadi ada tombolnya, berarti di slideshow ya, sini ya, full screen. Sabar. Slideshow, full screen. Full screen-nya hilang. Baiklah, teman-teman semua. Seperti yang teman-teman lihat di sini bahwa gimana? Full screen-nya nggak bisa. Healthy mindedness and sick soul itu adalah dua judul besar dari perkuliahan keagamaan dari seorang psikolog besar yang namanya William James. Oke, buku aslinya ini. Buku terjemahannya saya punya ini, tebal sekali. Oke. Nah, ini dia. Oke. So, healthy mindedness and sick soul adalah teori dari William James tentang pertumbuhan keagamaan seseorang. Jadi kita pun nanti bisa lihat apakah pertumbuhan keagamaan kita saat ini dalam keadaan healthy minded atau sick soul. Itu ya. Atau tahun berapa dalam keadaan apa gitu. Nah, itu penting sekali. Dan tentu William James sebagai bapak psikologi agama, teorinya itu banyak digunakan untuk meneliti. Tahun berapa saya dan tim meneliti healthy mindedness and sick soul para jamaah. Siapa yang meninggal itu? Tasaiza, Asa, Syekh siapa? Sehermania. Sehermania meneliti tentang itu. Apakah mereka setelah ikut itu keberagaman mereka tipe healthy minded atau sick soul? Tapi sebentar ya teman-teman, sejujurnya saya masih penasaran kok ini nggak bisa full screen itu kemana? Kenapa? Mohon bimbingannya.
Siapa yang bisa IT? Ini nggak bisa. Slideshow. Bentar, maaf. Saya kok jadi bisa ya. Oke, ini mungkin ya. Oh, bukan. Setelah kepencet barusan jadi ini. Oh, nggak bisa. Nanti harus pas tenang. Baiklah, teman-teman semua. Mohon maaf atas kegaptekannya, tapi biasanya saya tidak mengalami masalah seperti ini. Kelihatan lagi ya, guys? Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih, Rizky. Ini dia healthy minded and sick soul, teman-teman semua. The religion of healthy mindedness and sick soul, keberagamaan atau dua pertumbuhan keagamaan yang bertipe healthy mindedness dan sick soul adalah dua bab dari buku terkenal William James. Saya sudah baca nih, yaitu bab 6 sampai bab 4 sampai bab 7. Jadi 4 bab. Oke. Dalam bukunya The Varieties of Religion. Tentu nanti kita akan melihat apa itu keberagamaan atau pengalaman beragama healthy minded dan apa pula keberagaman healthy mind sick soul dan bagaimana ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kedua itu sehingga kita bisa melihat bagaimana toh tipe pertumbuhan keagamaan kita sekarang ini. Apakah masuk healthy minded atau sick soul? Saya kira penting itu. Oke. Healthy minded and sick soul adalah dua macam ekspresi pertumbuhan ya, kurang ini. Ekspresi pertumbuhan keagamaan berbeda dari suatu sentimen keagamaan individu. Nah, kawan-kawan, mari kita lihat ya. Sebagaimana ekspresi dorongan hidup atau dorongan mati, motivasi hidup atau motivasi mati, karakteristik ini juga ada, kan ada orang yang hidupnya semangat ya, motivasi hidupnya, dan ada yang pesimis gitu. Mati lebih baik daripada hidup katanya gitu. Nah, karakteristik seperti itu juga ada dalam aspek keagamaan kita. Artinya ada orang yang beragama itu sangat menikmati sholat, menikmati sholat, menikmati puasa, menikmati kewajiban-kewajiban lain, berjilbab, menutup aurat. Tetapi ada juga yang diceritakan teman kita kemarin Asa, ada teman yang beragama itu secara sick soul. Beragama itu sholat, puasa secara sick soul. Dengan beban, dengan menderita. Jadi itu beban gitu. Main-main beragama. Sholat main-main, puasa main-main. Mohon maaf, saya mau konfirmasi apakah suara saya terdengar? Tes saya? Jelas, Pak. Dengar ya. Jelas, Pak, jelas. Karena Asa di ini ya, di tempat ramai mungkin. Terdengar. Nah, oke. Jadi gitu. Healthy minded and sick soul ya. Sebagaimana ekspresi dorongan hidup atau dorongan mati, muncul juga menikmati hidup. Hidup menderita itu juga ada dalam pertumbuhan keagamaan seorang. Sewaktu ada ya, misalnya masuk pondok nih teman-teman. Ada orang yang santri, saya dulu termasuk yang tidak bisa memahami kenapa kok banyak teman yang tidak bisa menikmati hidup di pondok. Padahal saya sangat menikmati sekali teman-teman. Masuk sekolah pagi coba.
Bangun subuh ya, mandi, makan sudah disediain, tinggal ngantri sebentar, masuk kelas sampai jam 3 sore, sholat duhur pulang, makan siang, kemudian masuk lagi kelas sore sampai jam 3. Sholat asar, setelah itu olahraga, mandi, setelah mandi ke masjid, jamaah maghrib baca Quran, maghrib makan, sholat isya. Habis sholat isya belajar, kalau di pondok saya, setelah isya itu belajar di kelas dengan wali kelas masing-masing. Jadi wali kelas itu sampai mengontrol belajar malam siswanya di kelas. Muwajahah. Tapi ada teman santri itu kok menderita gitu dengan aktivitas itu. Kalau saya menikmati sekali karena justru saya di rumah tidak bisa belajar. Karena bapak saya mewajibkan habis sekolah harus jaga toko. Beres-beres toko, nyapu toko sampai sore itu. Nggak punya saya, wallahi teman-teman, saya nggak punya masa kecil bermain. SMP itu harus jaga toko, jaga bengkel. Ada karyawan situ, ada barang-barang mahal. Tapi di pondok saya menikmati sekali. Jadi saya menikmati santri yang healthy minded itu. Menikmati betul. Makan turu toh. Jadi kan lemu saya di pondok itu. Ada orang yang tersiksa sekali di pondok karena makannya katanya tewel. Tewel Ponorogo loh, bukan gudeg Jogja lain. Bagi saya nikmat sekali itu. Mungkin karena yang santri Siksol itu bisa jadi karena di rumahnya dia sangat menikmati gitu ya, nggak ada pekerjaan yang harus dikerjakan. Saya jadi teringat itu, saya tidak sengaja. Jadi di pondok itu saya menikmati sekali teman-teman, bersantri secara healthy minded, menikmati sekali betul. Apalagi kalau sudah hari Jumat, hari Kamis, hari libur ya. Hari Jumat itu di pondok saya itu makannya pakai ayam, paginya pecel Ponorogo, wah enak sekali. Bisa nambah, boleh nambah kalau kuat sekuatnya itu. Nah itu healthy minded, bersantri secara healthy minded mungkin. Itu kan pengalaman individu dan begitu juga William James teman-teman, karena itu dia nanti dikelompokkan sebagai psikologi atau mazhab apa teman-teman? Mazhab psikologi apa dia? Humanistik kan? Oke. Karena dalam bukunya itu dari 20 presentasi dia, perkuliahan dia tentang keanekaragaman individu beragama. Menarik, ini ada 3 poin yang perlu kita cermati juga ini, Michelle Hasan. Menarik tuh, ada 3. Nah, di buku itu dia menyimpulkan bahwa 3 ciri pengalaman beragama dari 20 perkuliahan atau 20 pengalaman beragama. Yang pertama, pengalaman beragama itu sangat pribadi, sangat personal. Oke. Jadi sangat personal sekali beragama itu. Sangat personal. Karena itu kata James, kalau ingin meneliti esensi agama tertentu, maka yang harus diteliti adalah pengalaman asli individu yang soleh-soleh itu. Jadi bukan yang teroris-teroris itu untuk meneliti, bukan yang preman-preman itu, tetapi karena agama itu adalah, jadi nggak bisa coret-coret, ininya nggak bisa full screen. Kawan-kawan mohon info gimana ini, saya kok nggak bisa full screen, baru saja kok ininya. Barusan kepencet apa gitu. Oke lah. Yang pertama ini, nggak bisa kalau di sini. Ini dia ya.
nggak bisa coret-coret. Sangat pribadi, sangat personal. Oke, berarti teman-teman kita pun harus memahami bahwa karena sangat personal, sangat pribadi, kita harus pandai-pandai menghargai pengalaman beragama orang lain yang sangat personal itu. Oke. Nah, William James meneliti pengalaman beragama yang personal ini dan dia bukukan dalam buku yang tebal ini. Oke, The Varieties of Religious Experience. Bahwa orang beragama itu dengan pengalaman yang sangat unik ya. Sangat. Misalnya Michelle kalau baca Quran itu senangnya dilakukan atau harus ada orang yang dengar atau justru mendengarkan tape recorder dulu ya, sekarang apa? Mendengarkan audio MP3 juga sudah nggak ada ya, misal udah nggak ada. Itu sangat personal sekali. Dan karena itu penelitian keagamaan itu harus diambil dari pengalaman asli para orang-orang soleh, orang-orang yang bahasa dia dulu di objek studi agama apa? Acute fever kan? Jadi kalau ingin meneliti makna dzikir ya penelitiannya ke majelis dzikir. Bukan ke majelis hadroh. Bukan. Kalau ingin meneliti makna itu, misal kamu tahu yang nari-nari sufi itu, ada penelitian itu sampai ratusan muter loh, nggak pusing, tapi dzikir loh, itu bukan olahraga. Kan di masa saya ada yang penelitian itu. Oke. Nah, itu sangat personal. Yang kedua, pengalaman beragama itu sangat emosionalitas. Jadi, bagaimana kita itu harus meneliti pengalaman agama orang, basisnya emosionalitas ini, bukan pemikiran. Ya toh? Ada orang yang pemikiran keagamanya bagus ya, menulis buku, tapi dikasih kesempatan jadi menteri misalnya, korupsi juga. Jadi tidak di pemikirannya. Penelitiannya agak ini ya, karena ini penelitiannya William James. Oke. Nah, sedikit-sedikit ya. Oke, yang ketiga, pengalaman keagamaan yang dia tulis dan dia bukukan itu bercirikan keanekaragaman, variety. Nah, tadi itu, saya ingin tanya, dalam berislam, yang tampak dulu ya. Dalam berislam ini ada 4 muslimah nih yang saya lihat. Ada Michelle Hasha, ada Kamila Tusan, ada Tasaiza, Fauzia. Kalian berempat, teman-teman, yang memunculkan wajahnya. Saya ingin tanya, dalam kalian menjadi seorang muslimah yang baik, dalam upaya perkembangan kalian menjadi muslimah yang baik, Hasha, kesehari-harianmu yang paling Anda tekankan, Anda praktikkan, dan itu tidak boleh ketinggalan apa? Baca Quran kah? Puasa Daud kah? Puasa Senin Kemis kah? Atau apa? Hasha? Qiyamul Lail? Masih mute? Apa? Apa, Hasha? Apa yang kamu targetkan itu? Misalnya bulan ini, tahun ini, saya harus ini. Hasha? Masih mute? Kamila Tusada dulu. Pak, di kolom chat udah dibalas sama Michelle, Kak. Oh. Soal di subuh dan maghrib Ya. Apa katanya?
ininya kalau nggak nampak jadi catnya itu nggak ada ya. Ya, kata Nikel baca Quran habis subuh dan maghrib, Pak. Baca Quran ya. Oke. Itu pengalaman apa religious experience-nya Hasa. Fauzia. Iya, Pak, sama baca Quran sama sholat. Sama sholat ya. Yang paling tuh ya satu toh, superlatif kok. Sholat, Pak. Walaupun Sholat, ya. kesiangan tetap di kodok. Sholat ya. Oke. Satu baca Quran, satu sholat. Ini sudah dua varieties ya. Tasaiza apa? Pengen istiqomah baca Quran sama dalail, Pak. Paling kok ya. Istiqomah dalail, wes digabung. Kamila Tusada? Sholat sih, Pak. Sholat ya, sholat apa? Masih usaha sholat malam sama sholat duha, Pak. Sholat malam sama sholat duha. Yang tadi sholat fardu. Yang ini yang nggak boleh ketinggalan. Nah, yang ditekankan adalah sholat duha. Mungkin dulu hanya 4 rakaat atau 2 rakaat. Sekarang ingin meningkatkannya. Nah, gitulah kata William James, teman-teman. Sehingga didapat dari 20 itu, didapat 2 tipe pertumbuhan keagamaan, sick soul sama healthy minded. Nah, jadi ciri pengalaman keagamaan itu sangat individu juga, yaitu keragaman ini. Oke. Oleh karena itu James menganjurkan kepada kita, teman-teman, bertahanlah dengan pengalaman kita sendiri. Jangan Fauzia terpengaruh dengan pengalaman Tasaiza. Kalau itu memang jalan terbaik untuk menjadi seorang muslim yang baik. Oke. Saya pernah dengar ceramah ini dari seorang mantan lurah ya di kampung. Ketika itu saya, loh kok ngawur saya bilang. Ternyata ketemu juga dari teori ini. Teori William James ini. Oke. Jadi keanekaragaman, pengalaman keagamaan itu merupakan pengalaman apa beraneka ragam ini. Kita pun dalam berislam nggak usah niru-niru pengalaman orang lain yang kita tidak bisa fokus saja 1, 2. Kayak Fauzia tadi baca Quran sama sholat fardu. Kamila Tusada sholat duha sama sholat qiyamul lail, sholat malam. Tasaiza dalail sama baca Quran. Fokus saja di situ. Itu jalan terbaik masing-masing untuk memiliki pengalaman beragama, untuk menjadi orang yang beragama secara healthy minded. Nah, itu ya. Jadi itu 3 ciri pengalaman. Sulit sekali memang teman-teman baca buku ini, apalagi buku aslinya, untuk dapat itu. Tapi itu menjadi penelitian psikologi yang menarik dan menjadi teori common teori ya. Yang pertama, pengalaman beragama itu sangat personal. Ini terkait ya, karena keanekaragaman terkait dengan keagamaan yang personal. Emosionalitas juga. Oke. Ini emosionalitas ini, pengalaman keagamaan itu berbeda dengan emosionalitas. Sedikit sekali dengan pikiran, teman-teman. Dengan kognisi. Coba, misalnya ada, ini penelitian saya di Ambon. Teman-teman, apalagi kita sudah bicara orientasi beragama kemarin. Orang-orang yang terlibat konflik secara kejam, membunuh, membakar, memenggal kepala umat beragama lain yang dianggap musuh. Itu orang beragama baik apa tidak, teman-teman? Ternyata dari data masing-masing. Orang yang sering sholat nggak? Orang sholat nggak itu? Orang yang sering ke gereja nggak itu? Saya penelitian itu. Ternyata orang-orang yang hanya memiliki emosi, oh saya muslim, agama saya diserang, maka saya harus ini. Yang Kristen juga sama. Oh agama saya gini, ada umat Kristen dibunuh oleh orang muslim. Itu aja.
Hanya emosionalitas saja. Ada keterkaitan emosi saja. Jadi bukan orang-orang yang beragama, bukan orang-orang yang oh bisa full screen sekarang. Bisa ya? Teman? Full screen-nya nampak? Belum. Nampak, Pak? Udah full screen? Belum. Ini yang nampak terus apa? Kok di saya full screen? Kayak gini nggak apa-apa kok, Pak, terlihat. Katanya menjelaskan ke orang penal. Oh, iki wes muncul lagi. Muncul Kamila? Udah Pak, udah muncul. Udah, Pak, muncul, Pak. Alhamdulillah. Dengan tidak disengaja malah muncul ya. Nah ini dia tadi sudah ke situ ya 2 pertemuan. Ini. Nah tadi ya penelitian keagamaan itu terkait dengan tadi ya ciri keagamaan yang kedua emosionalitas. Itu saya baru ngeh. Nah kawan-kawan sampai di sini mohon ada respon silakan. Memang ini teori ini kadang saya sama Prof. Aryani kadang ajarkan, kadang enggak tema yang ini. Nah, tahun ini kami pilih untuk didiskusikan bersama teman-teman. Silakan, yang ada yang mau bertanya. Bapak mau bertanya, Pak. Ya, Elma. Maaf off Ya, cam ya, nggak Pak. apa-apa, belum pakai jilbab mungkin. Itu, Pak. Kan tadi di introduction awal itu kan ada tulisan sebagaimana ekspresi dorongan hidup atau dorongan mati. Karakteristik ini muncul juga dalam bidang lain selain agama ya kan, Pak? Bidang Kemudian lain. yang kemudian yang ingin saya tanyakan Termasuk agama ya, salah ketik maaf. ya. Oh, berarti ini masalah-masalah sosial Iya. juga, Pak, atau misalnya ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan itu masuk di buku tersebut atau apa keagamaan individunya ini enggak, Pak? Enggak, kalau William James karena dia awalnya mazhab humanistik, kemudian dia juga ikut mendirikan bersama Maslow transpersonal, maka buku ini isinya hanya pengalaman keagamaan yang sangat individu, Mbak Elma. Nah, pertanyaannya apa, Mbak Elma? Pertanyaannya itu, Pak, tentang apa namanya? Yang kata-kata yang selain agama itu kan saya kira masuk masalah-masalah sosial juga. Oh, Ternyata iya masuk toh. berarti kayak ekonomi, sosial, budaya dan Iya, kemanusiaan masuk. juga. Kayak saya tadi bersantri secara healthy minded, gitu. And sick soul. Mungkin juga berdosen secara healthy minded and sick soul toh. Ada nggak dosen kalian pernah ketemu nggak yang ngajarnya hanya di awal kayak kapal selam, muncul di tengah, muncul lagi di akhir, ada? Nggak apa-apa, ada. Di kampus timur sini ada. Kampus timur itu ada fakultas ekonomi bisnis, ada fakultas dakwah, ada fakultas ludin. Ada. Tapi dia datang ke kampus. Datang. Apa kerjaannya? Ngerokok tuh di pojokan fakultas. Ngajak teman-temannya, mahasiswanya, dosen ngerokok. Ada. Jadi menjadi dosen itu sebagai prestis saja, sebagai gaya-gayaan aja. Sick soul, nggak suka ngajar. Ada. Sekarang kok pengen heboh, pengen luring. Alah, saya pikir saya batin saya. Itu dulu sewaktu jadi dosen nggak pernah tuh ngajar bener. Iya. Ya, ada juga dosen yang ya Allah ya, walaupun sakit berangkat ya. Apa Uziah ini ketawa-ketawa. Ada yang dosennya itu ngajarnya sergap ya teman-teman ya. Padahal dia sakit. Dan itu nggak bilang sakit ke teman-teman. Karena berdosen secara healthy minded. Mahasiswa ada yang healthy minded banyak. Ada yang sick soul ada.
Kasih tugas ngeluh, bebannya nggak usah jadi tukang mahasiswa toh. Protes, kurang ini kurang itu kampusnya. Ya dia bermahasiswa secara sick soul. Tapi ada mahasiswa yang paling banyak ini bermahasiswa. Kalau ini kan beragama ya, secara healthy minded. Menikmati jadi mahasiswa ke kampus, ke perpustakaan, antusias kalau kuliah. Paling depan tuh duduknya, kayak supir kelas. Ada itu. Jadi bisa di luar selain agama ya. Tapi William James dari penelitian besarnya ini teman-teman luar biasa ya teman-teman. Orang bisa meneliti secara serius, secara keilmuan dan ilmunya dikaji sampai sekarang ya. Ilmun yuntafa'u bihi kan teman-teman itu ya. Kita tidak kenal William James ya, nggak punya nomor WA-nya kan. Dari mana kita tahunya? Dari karyanya toh. Maka teman-teman pastikan kita berkarya sekecil apapun supaya bisa menjadi amalun ilmun yuntafa'u bihi kan. Oke. Itu ya Elma, maaf jadi pengajian sedikit. Ya Bapak, makasih Bapak. Masih ada lagi? Biasanya Fauziah nanya. Asa bisa nanya. Kamila mana? Bapak. Terus yang bisa nanya Indira. Tasa bisa nanya. Ayo sebelum ke ciri-cirinya. Apa ya? Ini terkait dengan tema yang dibicarakan tadi ya, Pak. Ada? Atau disimpan dulu? Ya, saya tunggu. Sebentar, Pak. Ya, ini dulu aja. Saya lanjutkan dulu aja. Baik. Sekarang teman-teman kita akan ini ya tentu teman-teman teori yang disimpulkan oleh William James ini seperti juga kemarin orientasi beragama ya, agak bipolar ya, hitam putih. Tapi memang gitu ya, kalau dalam teori orientasi sikap dan perilaku, orang yang orientasinya ekstrinsik kemungkinan sikapnya ekstrinsik dan perilakunya juga ekstrinsik kan. Gitu ya, yang intrinsik juga begitu karena itu bangunan kepribadian. Oke. Tapi tentu sepanjang hayat kita, Fauzia di sini ada Asa, ada Kamila, ada ada yang lain, tentu suatu momen mungkin kita pada tahun ini mungkin kita bulan apa sama bulan apa beragamanya healthy minded ya. Tetapi ada bulan tertentu beragamanya sick soul misalnya, karena di situ ditinggal pacar misalnya, atau diputusin pacar atau dan lain, atau tidak dapat kiriman uang dari rumah telat sehingga di pondok ngutang. Saya, oke, tentu ini teori ya. Kawan-kawan semua. Meskipun teori ini lahir tahun 1940-an, 60-an, 70-an ya, namun teori ini menggambarkan dikotomi deskriptif yang keberadaannya menembus batas waktu dan digunakan sampai sekarang. Kami masih menggunakannya kemarin sewaktu penelitian. Tipe 1, healthy mindedness. Oke, mari kita lihat. Apa ciri-ciri orang yang beragama secara healthy minded ini? Mari kita lihat. Yang pertama, orang beragama secara healthy minded itu yaitu orang yang optimis dan bahagia. Teman-teman, kalau di bukunya ini Robert Krebs, dia psikolog agama juga kan. Jadi orang beragama healthy minded itu tidak boleh tidak bahagia. Syukur berarti kan? Kata William James, dari riset dia di buku ini, orang yang beragama, dia menyimpulkan dari sekian subjek itu 2 tipe pertumbuhan, yang healthy minded, yang sick soul. Yang healthy minded ini optimis. Nah, teman-teman optimis tak hidupnya, keberagamaannya? Kalau iya berarti healthy minded. Optimis enggak bisa mencapai cita-citanya? Fauzia, Asa, Elma, Kamila, Indira tadi,
Tas Saiza optimis? Tentu diri sendiri yang bisa menjawab. Menghadapi kesulitan, optimis tidak bisa memecahkan masalah. Kalau iya, berarti kita semua, Anda semua termasuk orang beragama secara healthy minded. Agama menjadi motivasi berperilaku, bersikap, dan berperilaku optimis. Kalau ada pertanyaan, apakah Anda bahagia? Kalau jawabannya iya, itu Anda masuk tergolong yang healthy minded. Kalau masih menganggap nanti bahagia itu kalau sudah, oh itu ya Asa yang mau pinjam buku saya, Inner Happiness Building. Saya bahagia kalau sudah punya suami. Saya bahagia kalau sudah jadi dosen. Ah itu sick soul itu. Bahagia itu dari sekarang ini. In the present moment dalam buku saya. Di kekinian dan kedisinian, ya sekarang di sini, bukan di tempat lain, bukan nanti kalau sudah punya rumah lantai 10, bukan, di sini ini, di kos ini. Di rumah saya yang belum lunas itu masih angsuran. Nah, itu ya, oke. Itu healthy minded. Ciri yang pertama dan kedua. Ciri yang ketiga, ekstrovert dan tidak reflektif. Nah, orang yang healthy minded ini, apa ekstrovert itu teman-teman? Ada penjelasannya ya. Keluar ya, orang beragama keluar. Yang ketiga, biasa berasosiasi dengan bentuk teologi liberal. Nah, orang yang tidak ketat dengan teologi tertentu. Kalau dulu misalnya, kalau nggak Syafi'i ya, wah nggak sah sholatnya. Kalau teologinya nggak apa itu, Asy'ariyah, masuk neraka. Sekarang kan nggak ada ya, kalau udah mahasiswa itu, fikihnya fikih apa saja pokoknya, wudhu, sholat. Anda sudah tidak mempersoalkan lagi sekarang Jabariyah apa Qadariyah kan? Itu masalah dulu klasik di pesantren, di sekolah aliyah. Sekarang Anda penting berusaha, serahkan ke atas kan gitu toh. Nah, nggak mikir lagi saya ini Asy'ariyah apa Maturidiyah apa Roniyah apa Ismailiyah. Nah, orang yang gitu adalah orang yang kata James ini teori ya teman-teman, kebenaran psikologis kan. Jadi kita pertimbangkan, kita lihat gitu. Bukan ideologi loh ini ya, Fauzi ya, Asa, Kamila, Indira, Taisa. Bukan, ini kebenarannya psikologis. Yang terakhir, kondusif terhadap perkembangan keagamaan yang bertahap. Oke? Jadi orang-orang yang punya keyakinan bahwa keberagaman itu bertahap, tidak ujuk-ujuk. Nggak usah pengen langsung bagus, nggak usah. Hijrah, kalau memang ada terminologi hijrah itu enggak. Ya personal tadi itu, personal, emosional, sama variety toh. Tadi hijrahnya, saya belum tanya Asa tadi. Hijrahnya Fauziah itu baca Quran dan sholat. Kamilah tadi itu sholat duha sama sholat qiyamul lail. Kemudian cara hijrahnya menjadi lebih baiknya, siapa tadi? Tasaiza ya. Indira gak tanya, nggak nongol. Aku lupa apa tadi, baca Quran ya, sama dalail. Siapa dalail tuh? Iya, Pak, Dalail, Pak. Dalail ki opo tasai? Kayak ini apa? Sholawat Nabi gitu. Oh, sholawat, sejenis sholawat ya. Ada sholawat, dan sholawat macam-macam ya, tasai saja. Ada yang pakai hadro itu sampai pas KKN dulu. Teman saya yang anggota KKN itu dari Rapiak, sampai nangis loh main hadroh ya, sholawat Nabi ya. Ingat sifat Nabi yang gini nih. Nangis ya Allah, saya kan paham bahasa Arab tuh, jadi oh ya Allah, menikmati sekali itu orang. Sangat praitis. Jadi begitulah dia. Cara dia menjadi seorang muslim yang baik dengan bersolawat. Sampai ya Allah, taktik tuk nangis, hadrohan kok nangis saya bilang. Tapi itu kan diksi-diksi katanya, ya Allah luar biasa ya, diksi katanya. Kamu Indira apa? Fokusmu
saat-saat ini atau apa untuk menjadi seorang muslimah yang baik? Masih tahfidz? Nah, kalau yang lain baca, yang ini tahfidz. Asa, kamu tahfidz udah juz berapa? Indira itu sudah full 30. Asa, kamu udah berapa juz? Gimana, Pak? Kamu sudah hafal berapa juz? Walah, pengalaman beragama saya tidak dalam menghafal juz, Pak. Mohon maaf. Jus apel paling ya, jus alpukat, jus jambu. Apa pengalamanmu, Asa? Ini nggak apa-apa, Pak, dibilangin. Soalnya kan ibadah, takutnya nanti. Enggak, ini kok religious, the varieties of religious experience kok. Puasa Daud, Pak. Puasa Daud. Oh, berarti sekarang pas nggak puasa? Besok Sekarang puasa lagi ya? nggak sholat, alhamdulillah. Iya. Oh, gitu. Saya sampai 6 tahun lulus dari pondok masih puasa Daud. Saya bukan dari pondok juga. Iya. Saya masih ingat, saya 2006 berhenti puasa Daud. Berhenti puasa Daud setelah jadi itu asisten dosen malah. Karena banyak makan di sini nasi kotak Padang Duta Minang itu ya, dulu Duta Minang yang batas kata nggak tahan. Makan. Maaf nyebut merek. Ya, 2006 itu. Masih ingat saya dari 96 ya, dari 10 tahun loh. Kalau sudah putus angel banget. Sekarang Senin Kemis doang. Itu pun harus izin istri. Oke, sip ya. Ini dia. Jadi kalau Anda beragama secara bertahap dengan perkembangannya itu, ini dia healthy minded ya. Nah, teman-teman penjelasannya di sini banyak. Saya kira akan saya kirim saja ya ke teman-teman slide-nya bersama dengan slide yang kemarin. Kok nggak ada yang ngingetin ya? Saya belum kirim slide. Oke, Jim punya penjelasan sendiri bagaimana orang healthy minded itu, yang optimis itu macam mana. Nah, ini dia. Oke. Dan dalam psikologi agama, teman-teman maaf ya, ini bukan bias gender ya. Orang yang mengapa perempuan itu lebih religius dari laki-laki? Kesimpulan psikologi agama begitu. Ya, orang-orang yang agamawan yang healthy minded itu kebanyakan adalah perempuan berusia muda yang jiwanya bagai langit biru kata dia, memiliki ketertarikan pada bunga-bunga dan burung-burung. Dan dalam terminologi Kristen memang burung sebagai simbol of peace kan teman-teman ya, merpati itu ya, dan berbagai kemurnian yang mempesona. Oke, nah itu dia. Oke, yang optimis. Kemudian ini juga ada penjelasannya, ada konsep dosa dalam Kristen ya, tapi kita tidak bahas itu. Kita langsung ke sini aja. Oke. Ini masih tentang menyukai musik. Lagu-lagu ini memang dalam konteks Kristen ya. Menyukai musik, mungkin Anda malah mengharamkan musik. Mungkin Indira yang mengharapkan musik ya. Ya, karena yang menghafal Quran memang harus agak menghindari musik ya. Agak bertentangan itu. Mungkin nadanya ya. Nah, sekarang kita optimis ini ya. Sekarang kita langsung ke ini yang bertahap. Oke, sehingga orang yang healthy mindedness teman-teman ini, kalau dia mengalami pertumbuhan keagamaan itu ya tanpa heboh gitu. Natural saja gitu. Dia laksanakan secara natural, dinikmati ya. Tidak, hey guys, aku sekarang sudah sholat malam 12 rakaat. Nah, bukan begitu. Aku sholat duhanya nambah sekarang jadi 8 rakaat. Biasa saja gitu. Oke. Sangat wajar jika tipe healthy minded ini banyak menarik para akademisi ya, guru agama, penulis buku ya seperti kita ini. Oke.
Pertumbuhan tipe ini sangat masuk akal, prediktif, dapat dikontrol, dan sesuai dengan jiwa akademik. Dan itu yang ditulis oleh William James, teman-teman. Saya malam sampai ketiduran menyimpulkan buku ini, jus bab 4 sama bab 5. Tebal sekali. Tebal sekali. Oke, sebelum ke Six Soul tipe kedua, mohon ada mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Bapak tadi yang tidak refleks itu seperti apa ya, Pak? Yang mana? Yang poin kedua, ekstrovert dan tidak refleksif itu maksudnya. Oke, ada di slide itu ya. Yang ekstrovert keluar, guys. Kalau dalam kepribadian, ekstrovert itu apa, Fauzia? Terbuka, Pak. Terbuka kan, keluar toh. Kalau introvert kan tertutup toh. Nah, ini satu dari rahasia hidup yang bahagia bagi seorang adalah concern dengan apa yang terjadi di luar daripada dalam dirinya. Ini kan konsep, makanya tidak saya jelaskan karena terkait dengan konsep dosa, Fauzia, dosa warisan ya. Orang healthy minded sangat tidak concern dengan dosa. Jadi walaupun secara teologis ada dosa warisan, orang healthy minded tidak memikirkannya, udah biarlah. Karena itu dia tidak bisa menjadi seorang teolog. Orang healthy mindedness ini. Six soul yang bisa jadi teolog itu. Jika dia tidak dapat menghindarkan perhatiannya terhadap dosa, maka dia cenderung mengungkapkan dan menghindari darinya. Itu menghindari diskusi tentang itu apa? Dosa asal ini, Fauzia dan benar. Gitu ya, Fauzia. Makanya nggak saya jelaskan karena sangat Kristen sekali ini contohnya. Nah, contohnya. Ada pertanyaan lain yang selain yang pertama? Healthy minded? Agak ruwet kah? Enggak ya? Baik. Kalau enggak, kita lanjutkan ke yang ke tipe pertumbuhan ya teman-teman. Mohon dipegang keywordnya, bukan perkembangan. Tipe pertumbuhan. Oke. Masih bisa dilihat? Masih, Pak. Masih ya? Masih di slide 1, Ya. Pak. Masih, Pak. Terima kasih. Tetapi saya nggak bisa geser. Udah bisa. Ini harus ganti laptop ya. RAM-nya mungkin. Oke. So, keep your mind healthy ya, teman-teman. Tadi optimis, bahagia, apalagi? Ya tidak usah ketat-ketat amat dengan ilmu kalam, ilmu tauhid, teologi toh. Yang penting la ilaha illallahnya kuat gitu. Tauhidnya. Tauhidnya kuat tapi keterkaitan ilmu kalamnya, madhabnya ya biasa aja gitu. Tidak usah kenceng banget gitu. Termasuk dalam fikih ya. Tidak usah ya. Saya dengan istri termasuk berbeda, teman-teman, praktik fikihnya. Saya kalau bersentuhan dengan istri, batal wudhu saya. Tapi istri saya berkeyakinan madhab dia tidak batal. Tetapi jalan saja. Makanya dia kalau saya habis wudhu, goda-godain saya, sering mepet-mepet gitu, mau batalin saya. Karena dia gak batal, tuh nyentuh saya wudhu lagi. Ya Allah, saya pura-pura nyentuh gitu. Awas itu di pipi ada ini. Lah aku kan udah wudhu, saya bilang. Sengaja padahal. Sengaja, saya tahu, sengaja. Saya ya wudhu lagi, nggak usah marah, Ben lah. Karena itu ya. Poinnya, saya dengan istri pun dalam hal itu, apalagi dalam persoalan nyoblos partai, ya nggak ada saya nyuruh istri nyoblos partai. Yang sama. Berangkat ke bilik yang sama, terus pas naik mobil setelahnya, saya tanya, tadi nyoblos partai apa?
nomor ini saya. Oh, beda dengan saya. Saya warna ini, dia warna itu. Ya, kita harus begitu kan? Nggak usah karena beda partai kok masa mau cerai yo ada. Beda pilihan apa capres kemarin mau cerai. Emang kalau menang dapat hadiah 5 miliar apa itu dari calonnya itu? Enggak toh? Yang kenyang kan konco-koncone toh? Apa kita yang nyoblos itu dikasih kenyang? Kasih hadiah? Enggak toh Pak Wizia, tetap kamu harus bayar UKT sekian juta toh. Kemarin mau di medsos di apa perang-perangan gondok-gondokan. Ada nggak dapat apa-apa kita ini. Oke, good. Nah, sekarang kita ke yang siksol ya, kawan-kawan semua. Ya. Ini dia yang siksol. Sudah kelihatan? Oke. Jadi sekali lagi ini hasil riset ya kawan-kawan. Risetnya William James dari sekian subjek penelitian itu, dari sekte ini, aliran ini, mazhab ini. Dari pertumbuhan mereka itu yang dia jelaskan di kuliah di Clifford ini ada ya kalau bipolar ada yang dia simpulkan secara siksol. Memang terkesan menjudge ya, menilai, tapi kata dia saya tidak menilai. Tapi saya kata James hanya mengkategorikan saja. Jadi saya tidak misalnya saya tidak mengkategorikan bahwa Fauzia adalah siksol, kemudian Tasya Iza adalah multi-minded, Kamila adalah siksol, tidak. Tetapi dengan tipe-tipe itu silakan individu kembali ke personal, kembali ke praitis untuk melihat keberagaman dirinya itu siksol apa healthy minded. Gitu dia. Ya gitu. Gimana dia? Teman-teman ini dia. Ada buku The Sick Soul ya. The Sick Soul itu intro ke Sick Soul ini, keraguan atau konflik yang merupakan salah satu pembahasan dalam psikologi agama sangat berkaitan dengan Sick Soul ini. Dalam buku ini ya. Dalam buku ini. Tapi nanti kita lihat menurut William James. Oke, Sick Soul adalah gambaran individu di mana agama dan kehidupan dianggap dirasakan sebagai derita. Waduh, puasa lagi. Wes kuru koyo iki kon puasa Ramadan meneh. Dengar adzan asar, halah wes asar meneh. Lagi wae rampung salat duhur. Salat duhur setengah telu kan. Ya langsung asar dong. Jadi sholat, puasa, zakat itu kalau dalam konteks Islam ya dianggap sebagai suatu penderitaan, beban. Itu beragama sick soul. Beragama sick soul. Oke. Nah, ciri-cirinya gimana karakteristiknya? Belum ya, belum karakteristik. Oke. Nah, ini dia. Subjek suffering, di buku itu ada sick soul, ada suffering sama. Banyak diabaikan oleh psikolog agama formal, kata William James, karena mereka tidak tahu persis data suffering terkait dengan konteks keagamaan. Tetapi William James dia klaim, saya katanya mendapatkan data-data, informasi-informasi tentang orang beragama secara sick soul. Keren ya. Orang mengatakan agama, para psikolog agama formal mengatakan tidak ada, menurut dia ada dan dibukukan, diterbitkan dari penelitian itu. Oke, hal ini tampak aneh kata James mengingat pentingnya masalah ini dalam sejarah keagamaan manusia. Ya toh, mengapa ada orang beragama kok marah wajahnya toh, seram? Nah, karena mereka beragama secara sick soul ini. Oke, sip. Yang selanjutnya sebenarnya para psikolog modern kata James itu kan dia psikolog toh.
sudah melakukan studi intensif tentang sakit fisik, ketakutan, kecemasan, dan depresi. Tetapi mengapa tidak bisa meneliti tentang yang ini? Padahal kata James, kembali ke dia sebagai seorang humanistik ya teman-teman. Padahal itu semua kata dia ada dalam praktik-praktik keagamaan yang individual itu. Yang praitis itu, yang personal itu. Itu dia. Wah, luar biasa ya. Anda bisa mengklaim keilmuan tertentu dengan data-data kan. Ini dia. Keberagamaan yang seksual tadi. Pesimistik. Pesimistik gitu, agama tidak, keberagamannya atau pengalaman beragamanya tidak mampu memberi motivasi optimis. Pesimistik, introvert, dan penuh pertimbangan. Wah, ini gak cocok sama pelajaran guru saya dulu. Seharusnya kita sudah apa ya? Sudah bebas kan sekarang untuk menentukan tipe fikih, tipe teologi kita. Oke. Pendukung teologi yang ketat dari dulu tas saya ini misalnya kalau wudhu harus begitu sampai sekarang misalnya. Nggak berubah-ubah. Itu pendukung teologi fikih ya sama yang ketat. Cenderung pada pertumbuhan keagamaan luar biasa. Ini dia. Biasanya orang-orang yang seksual ini kalau berubah gerusak-gerusu Jawone. Nggak perlahan-perlahan, gerusak-gerusu. Impuls gitu. Gerusak-gerusu. Tidak bertahap, pelan-pelan, gusu-gusu. Konversi, makanya besok kita akan diskusi tentang konversi. Konversi itu merupakan ciri pertumbuhan keagamaan yang seksual ini. Oke. Ini dia. Pesimistik. Apakah kita semua ini pesimis tentang masa depan? Padahal kita beragama masa depan loh ya teman-teman. Jangan lupa. Agama kita Islam itu beragama masa depan. Apa cirinya? Kita percaya akan adanya pahala surga kan? Agama masa depan loh. Coba bayangkan kalau kita nggak punya bayangan masa depan itu. Wah, nggak ada mananya toh hidup ini. Nggak ada mananya. Nggak ada mananya hidup ini. Oke? Ya. Itu dia. Oke, introvert, tertutup, penuh pertimbangan, pendukung teologi yang ketat, kemudian cenderung pada pertumbuhan keagamaan luar biasa. Oke. Ini dia ciri-cirinya. Mengapa itu bisa terjadi? Oke, seksual ini bisa disebabkan dari dalam dan juga dari luar. Teman-teman, seksual itu sangat negatif ya. Sewaktu saya search gambar di Google Image, itu semuanya kelam sekali, hitam-hitam kayak gini. Sewaktu Ultimate ya tadi daun hijau, kemudian di terminologi memang sudah terminologi yang sudah terkait dengan kultur Barat ya, bahwa seksual itu negatif. Oke, ya ada dua sebab yang diteliti oleh James, ditemukan di buku ini. Mungkin teman-teman kalau penelitian lebih lanjut atau refleksi dirinya sendiri. Yang membuat orang beragama pesimis, introvert, kemudian apa? Tadi itu karena dua hal ini. Bencana. Oke. Apa lagunya Ebit? Siapa yang bisa? Yang tanya saja pada rumput bergoyang itu gimana Fauzia lagunya? Saya lupa. Ebit Kiade itu bagian. Nah, bencana, subjek-subjek penelitian William James mengaku atau William James dapat data bahwa
Mereka memiliki pengalaman keagamaan yang seksual itu karena bencana. Kenapa toh Tuhan menghukum saya misalnya? Kenapa Tuhan memberi bencana ke saya? Ke kampung kami, padahal kami semua orang-orang baik. Nah, hati-hati dengan bencana ya teman-teman, bisa mendatangkan hikmah atau bala ya. Kalau kita bisa mengambil hikmahnya, bisa menaikkan derajat kita. Kalau kita tidak, ya bisa siksol ini. Oke, pemikiran tentang kejahatan. Saya kan ke masjid, niat ibadah. Kok HP saya dicolong orang? Kok sandal saya hilang? Kenapa sih kok saya yang dapat ini musibah kejahatan ini? Kenapa toh? Kenapa toh? Nah, ini dia. Itu sering juga terjadi ke kita ya. Sering ya. Kenapa toh kambing saya mati? Udah saya sholat. Dan kambing si A itu kok bagus-bagus padahal dia nggak sholat. Ya bencana itu toh. Makanya ada orang-orang yang bilang bencana itu hukuman dari Allah. Nah, itu sebenarnya pemikiran siksa loh itu. Pemikiran siksa loh itu. Pemikiran tentang kejahatan. Dalam psikologi ya, dalam psikologi. Oke. Itu dia. Apa ciri-cirinya? Siapa ini? Wah, maaf gak ada jilbabnya. Oke, internal suffering ini dia. Kalau yang bersifat internal seksual itu yang pertama ini dia. Temperamen. Jangan bangga kita kalau suka marah-marah ya teman-teman. Termasuk kepada bawahan. Karena itu tipe orang yang beragama seksual. Kan ada tokoh ya kalau marah-marah itu bangganya. Di depan umum, di depan orang. Ingin memperlihatkan kehebatannya dengan marah-marah. Ada ya. Yang saya tahu 2 tuh. Menonjol sekali. Nih marah-marah ke orang lain depan orang. Gak peduli orang tuh apa. Bapak kalau ceramah marah-marah termasuk Bapak? Iyalah, dari konteks psikologi iyalah. Iya toh. Ceramah kan harusnya memberi hikmah toh. Pembelajaran. Dan nggak ada agama maupun kultur yang mentolerir marah. Keilmuan nggak ada. Kemarahan itu bertolak belakang dengan kultur, dengan agama, dengan keilmuan, kesehatan. Ada ya? Pasti kalian tahu lah. Coba nyebut orang. Gak usah nyebut nama. Itu contoh orang beragama secara seksual loh teman-teman. Dalam psikologi. William James menyimpulkan begitu. Dan betul, siapa yang suka dimarahin di sini? Fauzia suka nggak dimarahin? Enggak toh? Rasa aja suka nggak dimarahin? Kalau saya salah ya nggak apa-apa, Pak. Kalau bener ya nggak suka. Kalau salah itu bukan dimarahin, dibenerin. Ini dimarahin. Tapi kan ada yang penyampaiannya ini nggak sesuai gitu. Kamila suka nggak dimarahin? Nah, artinya sekali kita marah, apalagi ke satu kelas, kelompok orang, atau satu ruangan, yang tersakiti itu banyak, manfaatnya itu nggak ada, dan tidak menunjukkan kehebatan kita, justru menunjukkan kelemahan kita. Kan ada tokoh yang betul pintar sekali ya, pintar sekali. Tapi menurut saya kepintarannya itu hilang karena suka marah-marahnya itu hilang bagi saya. Marah-marah. Wah kalau marah-marah Masya Allah. Itu ya. Neurosis. Apa neurosis? Apa neurosis? Ini bagian dari keberagamaan seksual ya teman-teman. Neurosis itu apa? Bahasa kata aslinya apa tuh neurosis itu teman-teman? Kecemasan bukan Pak? Bisa ya. Neurosis massal kalau Freud itu
ke coba ada yang bisa buka Google. Neurosis itu apa? Di sini gangguan kecemasan atau psikologis yang lemah. Gangguan kecemasan, Pak. Oh, gangguan kecemasan ya. Kalau neurologi malah ilmu tentang saraf otak ya. Kata itu, aduh, harus hati-hati kita. Kecemasan ya. Kecemasan, oh iya, neurosis massal, kecemasan massal ya. Ketidakwarasan ya. Ketidakwarasan massal. Nah, ini, konflik dan keraguan. Karena sick soul. Jadi orang yang selalu berkonflik dengan dirinya, itu sick soul. Jadi kalau saya aja sampai sekarang masih bilang, ya Tuhan kenapa aku tidak dikasih hidung mancung, mata biru, kaki ungu, konflik. Ya Indira ya. Kenapa saya kok nggak dilahirkan dari Pangeran Inggris itu siapa? Ratu Inggris itu Ratu Elizabeth gitu. Kok dari Simboke, neng kono, neng deso. Itu masih konflik dengan dirinya, itu sick soul. Harusnya alhamdulillah, terima kasih Tuhan, aku dilahirkan dari seorang ibu yang mencintai aku, yang memperhatikan aku. Cinta, perhatian, pendidikan itu lebih dari segalanya, dari sekedar harta. Iya. Kalau kita teman-teman masih konflik dengan diri kita sendiri, oh dulu saya konflik dengan nong-nong saya ini loh teman-teman, Masya Allah, lama itu. Karena saya di kampung di SMP itu ada 2 Roni apa 3 Roni ya. Kalau Roni mana ya? Roni Taher. Taher itu bahasa Sunda itu tarang herang. Tarang herang itu jidat kinclong. Bagi sakit hati tuh ketika itu. Ya Allah sampai tuh saya tuh sampai ya Allah, kenapa tuh saya kok dikasih nong-nong? Ya memang ibu saya nong-nong, adik-adik saya nong-nong semua. Itu kan turunan nong-nong ya. Itu berkonflik lama sekali. Ya itu sick soul ya. Beragama secara seksual tidak menerima Tuhan toh, ketetapan Tuhan. Tapi seiring dengan waktu ya, oh ternyata ya keren-keren saja nong-nong itu jidat kinclong. Masa malah bisa pakai main golf kan? Atau apa tambang minyak kata orang. Konflik dan keraguan. Nah, keraguan-keraguan itu tipe sick soul. Kemudian perasaan jauh dari Tuhan. Karena itu yang di sini kan pesimis tadi ya. Kalau yang healthy minded optimis. Perasaan jauh dari Tuhan itu adalah orang yang beragama secara sick soul. Tadi kawan-kawan ada yang sedang meningkatkan baca Qur'annya, dalailnya, tahajudnya, duhanya, sholat fardunya, baca Qur'annya, pasti tidak dalam posisi ini. Pasti merasa dekat dengan Tuhan ya. Pasti. Oke, ini teman-teman bisa dijadikan teori untuk ini ya, untuk meneliti teman-teman. Nah, sebelum saya buka pertanyaan kawan-kawan, ini saya juga meringkas perbandingan healthy minded dengan sick soul dari bukunya Robert W. Krebs. Oke. Nah, healthy minded itu menolak tidak bahagia, Krebs. Oke. Tidak bahagia sama dengan buruk. Nah, saya di buku yang mau dibaca oleh Asa itu, Inner Happiness Building, saya belum baca buku ini ya teman-teman. Belum terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ini, masih natural dulu. Saya menulis satu judul buku, tidak bahagia sama dengan tidak bersyukur kepada Tuhan. Semangatnya sama ya. Tidak bahagia adalah perilaku buruk. Perilaku salah. Jadi teman-teman harus bahagia nih ya. Nggak boleh lagi melihat kekurangan, harus melihat kelebihan, anugerah, syukur apa yang diperoleh saat ini. Bergairah menikmati hidup. Wah, hidup dinikmati ya. Datang pagi senang. Kalau pagi-pagi masih di kasur itu kayak ulat bulu, kalau saya bilang ke anak saya yang perempuan nomor pertama itu, wah ya Allah. Kalau habis sholat subuh itu bisa tidur sambil duduk loh. Aduh. Di rukunya itu kok bisa itu ya Allah. Hidup seperti diselubungi langit biru, bunga-bunga dan burung-burung. Nah, tadi itu Krebs. Kemudian
tidak berpikir jahat tentang manusia dan Tuhan. Tentu orang yang seperti ini tidak akan sungudon ya teman-teman, tidak akan hasad, tidak akan berpikir jelek tentang orang lain, tentang Tuhan. Pasti berpikir yakin bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan yang terbaik. Nah, itu di buku saya ya teman-teman ulama. Nah, sedangkan yang siksol, ini dia, mengeluh atas keadaan. Nah, aku itu pengen kuliahnya itu di psikologi UGM, psikologi UI, keterimanya kok di psikologi UI. Nah, itu siksol. Sekarang sudah harus alhamdulillah diterima di psikologi UIN. Aku menikmati kuliah di sini. Ini apa lagi? Mau apa ya? Mau berangan-angan lagi? Kan? Nggak ada gunanya. Menggeliat sakit. Bukan menggeliat, menggeliat sakit atas hidup. Hidup ini kok, maaf ya salah tipe. Nggak punya sekretaris Pak Uzia. Jangan diketawain ya. Nggak punya sekretaris. Ketik dewe, nyari gambar dewe, tempel dewe. Ya, hidup di ambang derita. Itu seperti lagu dangdut siapa ya? Hidup di atas derita. Nah, kalau teman-teman masih, kalau diputusin pacar, cari lagi. Ngapain? Malah nggak usah pacar lah, cari suami. Ngapain pacaran? Gak ada gunanya. Seandainya pun gitu, diputusin pacar, alah, cari lagi. Saya juga punya stok tuh teman dosen yang belum nikah. Kalau mau silakan daftar. Free ongkir pokoknya. Saya bilang tidak maklar ini. Cari yang sudah pasti-pasti saja. Oke, jangan cari yang ganteng tapi pengangguran. Cari yang pasti-pasti aja. Oke. Hidup di ambang derita. Ini dia orang yang siksol ini. Dan Tuhan, agama, dan hidup adalah keprihatinan atau kesedihan. Menganggap Tuhan, agama sebagai beban nih, sebagai derita. Ada loh teman-teman ya. Ada ya teman-teman, bukan di kehidupan teman-teman toh. Teman siapa ada. Oh, apalagi ini riset dari ribuan orang. Oke. Kemenangan adalah perjuangan berat. Keberhasilan adalah berat. Gak mungkin saya berhasil. Angel bahasa Jawanya gitu ya. Angel, abot aku raiso. Itu ciri orang yang beragama siksol. Karena jauh dengan Tuhan tadi kan. Tuhan tidak dianggap sebagai kesedihan, bukan sebagai pelindung. Nah, ini dia. Oke, ini dia teman-teman. So, let's keep our mind healthy in order we have a happiness, a successful, and a better life, insya Allah. Baiklah, itu inti-inti poin dari teori ini. Memang ya tidak setiap tahun teman-teman kami ajarkan teori ini karena satu dan lain alasan. Oke, silakan yang ingin bertanya. Saya senang sekali bisa melayani ya. Siapa? Ada tak? Kamila? Pak Saiza? Fauzia? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Indira agak keras suaranya ya, Indira. Iya, Pak. Ya. Tadi kan menurut kesimpulan yang Bapak paparkan tadi, salah satu ciri dari orang yang healthy minded itu adalah mereka yang bahagia ya Pak. Salah satunya itu harus bahagia. Nah, kan pada dasarnya orang kebahagiaan itu, bahagia kita itu kita sendiri yang tahu ya Pak. Misalkan contoh kasusnya seperti ini. Tadi kan kata Bapak itu pengen kuliah di UGM, tapi keterimanya di UIN misalkan Pak, kayak gitu kan. Banyak Maaf, itu. Pak, di sini berisik. Iya, nggak apa-apa, banyak sponsornya. Supporter. Bentar ya. Maaf, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan di pondok. Ya. Terus gini Pak, misalkan kita tahu kita kemana
kita akan bahagia. Terus apa yang kita suka itu kan kita yang tahu. Misal kita tuh sukanya psikologi, Pak, tapi terus kita juga yakin kita akan enjoy, kita akan bahagia gitu, enjoy belajar di situ. Tapi orang tua kita pengennya kita itu jadi dokter, padahal kita tuh nggak tahu, kita tuh nggak suka gitu Pak dalam profesi itu. Nah itu gimana Pak? Apakah itu termasuk golongan orang yang masih healthy minded atau gimana Pak? Ya, pokoknya poinnya kan, sebelum menjawab itu ya Indira, kalau Hafidah sebetulnya bisa beasiswa kedokteran loh di UIN Jakarta sama UIN Malang. Yang saya tahu berkunjung sudah itu UIN Jakarta ya, beasiswa, wah macam sekali. Anda nggak daftar sana, Indira? Enggak Bapak, ini contoh doang Pak. Ya, sebelum jawab pertanyaan. Kemudian untuk sharing yang kedua, Mbak Indira, ya mengapa William James juga Robert Krebs sama-sama sebagai tokoh psikologi humanistik yang melihat agama sebagai personal dari sisi emosionalitas dan praktis keragaman yang bersifat individu. Jadi lihatlah agama itu dari kehidupan individu banyak orang. Ya. Nah, dari sekian ribu aparatus ya subjek penelitian yang dia lihat, dia simpulkan bahwa dan dia kategorikan secara hitam putih dari sekian subjek itu ada orang yang pertumbuhan nih secara healthy minded dengan sick soul. Nah, orang yang tidak bahagia, beragama tidak bahagia, beragama sebagai beban, sebagai derita, itu sick soul. Orang beragama secara sick soul. Tetapi orang yang beragama penuh kebahagiaan, antusias, euforia, menyambut Ramadan luar biasa, euforianya, menyambut Idul Fitri, menyambut Maulid misalnya. Maulid kemarin coba lihat ada yang euforia banget toh. Ada Maulid besok ya, ada Maulid apa tidak Maulid sama saja. Malah ada yang menggeser liburnya barang kan. Nah, yang tidak senang, tidak bahagia dengan keberagamaannya itu adalah sick soul. Kembali ke tadi psikologi. Orang yang menerima apa ketentuan hasil atau hasil tes atau apa perolehan atau raihannya sekarang itu orang yang beragama secara healthy minded, dilulus di sini secara healthy minded, dia senang, dia syukuri. Nah, kalau tambah dari buku saya sih karena Tuhan Maha Baik. Karena Tuhan Maha Baik, pasti Tuhan memberi kita yang terbaik. Kita nggak tahu loh, Indira, kalau Anda misalnya oleh Tuhan diluluskan di Universitas Chicago misalnya. Jangan-jangan Anda bukan seperti sekarang. Jangan-jangan sudah nggak berjilbab, sudah nggak peduli Quran. Toh. Artinya Tuhan menempatkan kita itu sesuai dengan kemampuan kita kan. Yang terbaik untuk kita. Itu healthy minded. Tapi kalau misalnya saya jadi dosen UIN masih mengguru tuh kok nggak diterima di UIN Bandung biar dekat sama rumah, itu saya sick soul, tidak berterima kasih, berburuk sangka kepada Tuhan, jahat sama Tuhan kan, itu kan pilihan terbaik Tuhan loh. Tuh saya itu mau pindah ke Bandung, kata istri saya nggak boleh. Apa alasannya Indira? Saya nggak enak sebenarnya cerita di sini. Jangan pindah ke Bandung. Ada mantannya di sana. Malah gitu. Iya. Jadi ya Tuhan menempatkan saya di sini berarti kan itu yang terbaik buat saya toh. Untuk istri saya. Nah, apakah
keinginan untuk tetap ingin fakultas kedokteran itu siksol, ya tidaklah. Karena Anda tetap berkeyakinan bahwa keputusan Tuhan, keputusan Allah yang sekarang itu adalah keputusan terbaik dan Anda senang, Anda puas, Anda bahagia, Anda menikmatinya. Nah, gitu ya. Saya termasuk yang punya keyakinan begini, Mbak Indira dan kawan-kawan yang perempuan ya. Kalau memang tidak bahagia dengan pasangannya nanti, cerai saja. Termasuk saya, kalau tidak bahagia atau ada persoalan, lebih baik cerai daripada menyakiti, apalagi sampai fisik toh. Lebih baik kembalikan lagi ke orang tuanya baik-baik. Jangan disakiti, jangan disiram air keras, jangan dikasih setrika di punggungnya karena suatu masalah. Ada tuh? Ada kan? Ada dijorokan dari lantai berapa? Diracun. Maaf sampai ada yang suaminya dipotong kemaluannya sama istrinya karena selingkuh. Ada tuh. Itu serius sekali. Kalau kita salah mindset. Gimana Indira? Pertanyaan kedua ada? Yang tadi Anda tetap healthy minded dari kacamata ini, seandainya Anda tetap melakukan yang terbaik yang sekarang, tidak menyalahkan hidup, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain, orang tua, dan berbuat yang terbaik. Ada lagi? Sambil konsultasi biasa. Ada lagi yang mau bertanya? Indira sudah? Kalau udah mau saya remove. Sudah. Pin. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Pak, boleh nggak? Mana? Ini yang tidak ada ininya. Asa. Asa. Yo, Bapak lagi di kampus nggak Pak? nggak apa-apa. Bapak lagi di kampus nggak Pak? Iya. Loh, kok pertanyaannya itu? Bapak ini nggak Pak? Bawa bukunya yang Bapak punya itu nggak? Lali orang diinget ke toh. Ya udah, ya besok kalau saya ke kampus saya kabari ya Pak, insya Allah. Di WA, Rabu libur. Jangan ke kampus, Rabu libur. Pindah tanggal merahnya. Terus apa lagi Terima kasih, pertanyaannya? Pak. Asa, pertanyaannya apa? Pertanyaan terkait dengan Healthy minded and keyakinan sexual. sih Pak, sebenarnya. Iya. Gimana ya Pak, biar kita tuh bisa yakin gitu atas apa yang kita pilih. Sedangkan hidup itu kan kita nggak cuma sendiri ya, ada orang tua, ada teman, gitu. Bahkan yang mengatur untuk kita memilih keyakinan itu kan norma gitu kan Pak. Sedangkan manusia itu belajar nggak cuma norma ilmu aja, tapi norma ilmu agama gitu. Nah, kebanyakan orang itu stres, itu kayak apa ya, bingung, itu karena dia pasti nggak yakin atas pilihannya gitu. Itu gimana ya Pak, biar benar-benar yakin pilihan yang didapat itu insya Allah lillah, dan ya udah, I got this, my my option gitu, that's my decision gitu Pak. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya teman-teman, tapi begini ya, kita memang punya decision, punya pilihan, tapi jangan pilihan yang egois ya. Jangan pilihan yang egois. Mengapa? Misalnya pilihan yang egois itu gini, kan ada teman, ya terserah saya mau rajin kuliah atau tidak, ini kan masa depan saya. Itu pilihan yang egois. Itu pilihan yang egois, itu pilihan yang egois. Karena begini, kesuksesan Asa, kesuksesan siapa lagi sini yang kelihatan ya, Fauzia, kesuksesan Indira tadi, kesuksesan Kamila itu saja. Apakah itu untuk diri sendiri? Saiza, Indira, bukan. Kalau kalian sukses, itu yang bangga itu orang tua. Kalau sudah menikah, pasangan. Kalau sudah punya anak, anak. Kalau kalian gagal, apa kalian gagal sendiri? Tidak. Yang merasa gagal itu orang tua. Kalau punya pasangan, pasangan. Kalau punya anak, anak.
Ini cerita dari TK anak saya. Ketika ditanya oleh gurunya, Le, bapakmu ini jadi apa? Nah, anak saya bangganya, dosen. Dosen di UIN. Dosen di mana? Di UIN. Nah, ada anak bingung jawabnya karena bapaknya itu sehari-harinya tukang mancing. Di sungai, di mana, seneng-seneng gitu bawa rokok. Padahal yang kerja istrinya. Teman-teman jangan dikira loh, pecinta mancing itu tanpa modal. Wih, mahal itu. Umpannya, pancingannya, rokoknya, makannya, snacknya itu penuh satu tas. Itu yang nyari. Beli itu istrinya yang kerja. Dia tiap hari mancing. Anak itu ketika ditanya gurunya bingung. Le, bapakmu jadi apa? Bingung. Lah ngopo? Apa bahasa Jawanya itu mancing tuh? Ibu, Bu Guru, bapak kulo niku tukang mancing, oh masa begitu? Ya yang dia lihat bapaknya sehari-harinya pergi mancing, pulang mancing. Nah gitu ya. Pilihan itu pilihan yang jangan yang egois. Jangan pilihan tukang mancing tadi. Sekali lagi ya teman-teman, betul saya berpesan. Kalau kalian sukses, itu yang bangga itu wah bahkan tetangga bareng. Jadi saya teman-teman kalau pulang kampung, maaf ya menyebut saya, maaf betul sekali lagi. Saya pasti keliling tetangga yang bukan saudara, yang saudara pasti ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas doa mereka. Di Garut, betul apalagi guru ngaji saya yang di masjid itu, saya bisa kirim apa, kirim uang, kirim apa, titip uang. Karena saya bisa sekarang itu bukan karena hasil saya loh teman-teman. Teman-teman bisa mahasiswa sekarang itu bukan karena mahasiswa, karena usaha teman-teman loh. Pasti ada doa orang tua, pasti ada doa tetangga, pasti ada doa teman, pasti ada doa saudara, pasti ada doa yang lain. Percaya deh. Pasti itu. Nah saya pulang itu ke tetangga, apanya? Mengucapkan terima kasih atas doa mereka sewaktu dulu saya berangkat ke pondok, pulang, berangkat lagi oleh orang sudah kok yang enggak ya. Semoga banyak yang menyayangi, selalu saya ingat itu doa tetangga. Bahasa Sundanya itu semoga banyak yang nyaah itu sayang ya. Nah itu dia. Oke, pilihan itu dengan. Nah tergantung dengan your choice ya teman-teman. Selama tidak melanggar syariat, pilihlah. Selama tidak melanggar syariat, pasti itu yang terbaik. Pasti Allah memberi hasil terbaik untuk kita karena Tuhan Maha Baik. Nah, itu di buku saya besok asa dibaca ya. Tuhan pasti memutuskan yang terbaik untuk kita masing-masing. Karena Tuhan Maha Baik pasti memberi yang terbaik, termasuk pasangan. Ini maaf ya saya cerita ya. Jangan ditiru ya Indira, Kamila, Tasha, Fauzia, Asa. Saya itu punya calon dari SMP loh teman-teman. Sampai lulus S1. Itu calon istri. Saya yakin itu sudah menjadi struktur doa saya loh teman-teman. Jadi kalau doa itu ada nama dia. Kadang sekarang kalau lupa baca seret loh kebaca lagi doa itu. Saking sudah menjadi, kan bisa bahasa Arab toh, bisa bikin doa sendiri toh. Bisa bikin doa sendiri toh, nambah. Iya. Saya betul punya calon. Ya orang tua sudah pada setuju. Ya pulang ya ke sana begitu. Saya maaf ya cerita lagi. Saya itu sampai ini jelek ya jangan ditiru. Saya izin dari pondok itu ke Ustadz sakit bapak sakit. Padahal nemui pacar saya di Bogor loh. Kacau. Ya nemuinya cuma ketemu gitu di teras. Sudah pulang lagi saya ke pondok lagi sudah selesai gitu. Bukan bonceng-boncengan ke mall, bukan. Ketemu udah gitu aja. Itu saya. Tapi pasti Allah. Tapi itu nggak jadi istri saya. Saya menikah 2 kali, yang satu yang meninggal itu juga bukan pacar saya, teman-teman. Itu teman, tidak pacaran dulu. Yang sekarang juga yang jadi istri saya itu tidak pacaran. Iya. Itu, tapi
saya percaya itu adalah yang terbaik dari Allah ya. Allah yang bukan pakai tapi, pasti itu yang terbaik. Saya juga punya teman ya, orang-orang Jawa Tengah syariah, ya nyenggol-nyenggol masalah pernikahan ya. Tapi aduh, astagfirullah Indira. Tapi saya nggak berani statement sama dia saya akan melanjutkan hubungan, tapi dekat gitu. Dia mengunjungi saya KKN. Ya itulah jeleknya saya ya, harusnya berkata tidak sejak awal ya. Berkata tidak. Tapi saya kan punya calon di rumah. Dan saya tidak bilang ke dia saya punya calon, kan itu jahatnya saya kan. Sehingga orang mengunjungi KKN saya, nengok karena dia lulus duluan, dia kakak angkatan di sini, tapi saya kan udah kuliah sebelumnya di pondok. Nah itu, jangan ditiru saya ya teman-teman, menggantung orang kayak gitu. Nah yang ingin saya ceritakan, dia sudah nikah, yang Jawa Tengah ini saya sudah nikah, saya alhamdulillah tidak jatuh pilihan sama dia, tapi secara fisik memang itu teman saya yang paling secara fisik ya, Fauzia. Fauzia buka cabang. Tapi saya alhamdulillah nggak jadi pilihan sama yang Jawa Tengah ini. Karena sewaktu dia sudah nikah, saya sudah nikah, pernah berbohong kepada saya. Kakak saya ingin nemui di jalan Magelang katanya. Di gedung ini. Saya ke sana karena kakaknya kan laki-laki. Ternyata dia yang nungguin saya, artinya dia ngajak pertemuan saya sewaktu dia sudah menikah, saya sudah menikah. Syukur saya tidak jadi sama dia. Nah, itu dia. Nah, pilihan itu ya Asa dan teman-teman, saya kok jadi curhat ya. Dan ini direkod, nanti saya potong lah. Pilihan itu selama tidak melanggar syar'i, go ahead, pegang itu, karena dengan usaha dan doa kita, saya yakin teman-teman adalah orang-orang yang 100% usaha dan 100% doa, 100% ikhtiar, 100% tawakalnya. Itu ya, pasti Allah akan memberi yang terbaik. Ini sudah jam 11.10, masih ada yang mau bertanya? Oh, saya itu dulu. Mau saya screenshot dulu supaya nanti udah waktunya habis. Kalau mau lanjut, yang mau pamit. Bentar. Ya, yang mau tanya adalah Fauziah ya. Iya, Pak. Iya, terkait dengan kuliah atau hal lain, Fauziah? Materi hari ini? Materi hari ini kan tadi kan Bapak bilang kan, William James ini dalam bukunya itu tidak menjudge, terus dia cuma mengkategorikan. Jadi kembali ke masing-masing individu, mengkategorikan dirinya itu ke dalam tipe mana, yang physical atau healthy minded. Ya betul. Pertanyaan saya, apakah satu orang bisa dikategorikan menjadi dua tipe, Pak, dalam satu waktu? Betul. Terus ini ada matriksnya nggak, Pak, kayak waktu kemarin, kayak intrinsik sama ekstrinsik? Ada nggak, Pak? Kasusnya? Oke, di penelitian William James di buku itu dikatakan, Mbak Fauzia dan kawan-kawan, beda dengan intrinsik sama ekstrinsik, kata William James yang dia teliti, tidak mungkin dalam waktu bersamaan seseorang bahagia plus tidak bahagia. Tidak mungkin dalam waktu bersamaan orang berbaik sangka sama Tuhan dan berburuk sangka sama Tuhan. Jadi tidak mungkin dalam satu bersamaan seorang beragama secara healthy minded dan seksual. Yang memungkinkan adalah bergantian. Hari Selasa kemarin, Fauzia merasakan keberagaman yang healthy minded. Rabu ada seksualnya dikit, agak seksual gitu beragamanya. Misalnya yang hari Selasa itu seharian full murojaah Quran itu ya, Indira ya. Dan Rabu di pondok itu ada yang teman-teman nonton nyalain ini drakor. Ikut nonton drakor di pondok. Sehingga baca Qurannya ini terbengkalai. Nah, itu bergantian, tidak. Tentu contoh saya ke Indira nggak cocok. Nah, karena ini penelitian serius ya, berdasarkan observasi, wawancara, deep interview,
bahkan mungkin dengan kuesioner. Itu Pak Izia ya. Pertanyaan kedua tentang kasusnya ya. Kasus ya tadi contoh kasusnya orang yang mungkin kalau dalam konsep ajaran orang yang healthy minded itu orang yang beragama dengan penuh syukur, Mbak Koja, penuh keikhlasan, ya ada power of ikhlas itu ya, penuh syukur. Kemudian yang sick soul itu yang orang beragama hidup tidak bersyukur. Nah, pastikan teman-teman, karena itu kunci kebahagiaan kan, kunci keceriaan, kunci kebahagiaan. Kita tidak mungkin berbahagia, merasakan hidup bahagia, mensyukuri apa yang Tuhan berikan ke kita tanpa mental, tanpa sikap perilaku syukur itu. Teman-teman coba bayangkan. Sudah dibayangkan? Coba bayangkan. Ada dosen negeri. Ngajar di luar negeri. Satu dari sini, dari Jogja lah, satu dari Jogja. Profesor. Satu dosen perempuan dari Jawa Tengah. Ngajar di universitas tertentu di luar negeri. Jadi dosen terbang. Dolar. Bayarannya dolar. Kurang apa? Kurang apa coba? Haji. Kurang apa kalau tidak bersyukur? Karena satu kampus di sana ngajar di luar negeri, dua dosen ini, bukan dosen kayak saya muda, udah senior juga. Ya cerita singkatnya, awalnya berangkat satu pesawat, ngajar berikutnya satu hotel, karena dihotelkan yang sama, karena prinsip penghematan, berangkat berikutnya satu kamar. Itu kan orang nggak bersyukur toh. Sudah sukses kayak gitu, punya pasangan masing-masing, itu kan tidak bersyukur toh, Mbak Fauzia. Oh malah nyari pasangan lain yang sudah bersuami, yang satu sudah beristri dan melakukan perbuatan terlarang. Itu kan seksual toh. Orang tidak bersyukur toh. Oh, kalau tidak bersyukur itu betul pangkal itu. Pangkal dosa itu. Dosa itu. Itu ya Bapak ya. Contoh orang yang tidak bersyukur. Teman-teman ini sudah jam segini, kita tutup dulu ya perkuliahannya loh. Kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol, saya bersedia menemaninya. Oke, mari kita tutup dulu bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.